Ini sekarang saya lagi sama Pak Tan atau sering disebutnya Ko Alung. Ini tuh dari PT Sol Multi Idea atau dibilangnya apa SMID ya Ko Alung ya? Ya, kita sering manggil biar gampang Smith. Semit. Oke. Jadi ini tuh pabrik yang produksi sol. Dan itu lokasinya ada di Bandung. Bener nggak di Bandung ya? Bener ya? Benar, benar, Oke. benar. Ini saya udah searching, saya udah baca dari websitenya, dari historinya juga, tapi mau dijelasin lagi, mau diceritain lagi sama, saya panggilnya Ko Alung aja ya, sama Ko Alung, apa sih Smith ini, apa sih segimana perjalanan Smith ini dari tahun 2000 ya, berarti udah 20 tahun lebih ya, wah Iya, hebat banget betul. nih. Jadi minta Oke. diceritain apa sih Smith ini biar teman-teman pada tahu. Silakan Ko Alung. Ya, prinsipnya kita itu pabrik sol sepatu lah. Mm-mm. Eh, eh, yang yang awalnya itu sebenarnya mulainya pabrik sol ini kurang lebih di tahun 98 zaman Prismon. Hmm. Jadi dulu salah satu partner kita itu orang Itali Hmm. yang pabrik bahan baku sol di Italia sana. Hmm. Jadi memang sumber sepatu itu banyak dari Italia. Kalau kita lihat petanya Italia itu kayak gambar sepatu boots gitu ya, disebut Boots of Italy. Nah dari sana ya singkatnya dapat pengetahuan awal dari Italia, pelan-pelan kita belajar sampai ada hari inilah. Oh, wah, keren banget. Ya jadi sekarang ini sih ya pabrik sol kita itu sekarang tetap masih paling banyak menggunakan bahan bakunya TPR, sedikit menggunakan bahan bakunya PVC. Oh gitu. Tapi lebih fokusnya di sepatu sport atau di sepatu perempuan? Kan beda tuh soal sepatu perempuan sama sepatu sport. Fokusnya di mana nih kok? So, kalau bahasa saya mungkin kita lebih banyak di sepatu yang bukan sport shoes malah. Oh gitu. Ke sepatu casual atau sandal. Nah, secara range kita di perempuan ada, laki-laki ada, anak tanggung ada. Jadi semua range itu kita ada. Jadi ya sepatu atau sandal yang casual lah, bukan sport. Lebih yang berbahan baku, uppernya itu lebih ke kulit atau imitasi. Ya walaupun secara model itu ada arahan casual ataupun casual sport. Yang ngarahnya ke sport tapi secara fashion, bukan secara function. Lebih ke lifestyle ya, bukan ke arah sport. Lifestyle. Oke. Ini saya mau nanya nih, yang ngebedain Smith sama pabrik ocol lain apa sih gitu? Keunggulannya bisa sampai bertahan 20 tahun ini apa sih keunggulannya? Ya, mungkin kalau dari segi pertama dulu passion ya. Mungkin bisa bertahan gitu lama. Saya sendiri ya mungkin ngurusin sol ini buat saya hal yang seru ya. Ada tantangannya gitu makanya ya? mungkin bisa melalui tantangan tertentu gitu ya. Gampang-gampang susah. Kalau dari segi mindset ya, ataupun dari segi apapun yang ada di dalam pikiran kita dan hati kita. Dan menurut saya itu yang paling penting. Dalam perjalanannya mungkin karena kita startnya juga dari belajar dari nol, kita pelan-pelan belajar dari orang yang lebih ngerti. Secara umur saya start sih begitu lulus kuliah, saya sebenarnya dijebruskan ke dalam urusan industri ini. Termasuk tadi salah satu tempat saya belajar tuh ya di Bob itu, Pak Wita itu. Ya Pak Wita. Waduh, kesebut nih Pak Wita nih, kalau Pak Wita dengerin. Kesebut nih. Banyak belajar gitu kan. Dari customer yang prinsipnya sudah lebih senior, saya banyak nanya. Habis itu kita pelan-pelan maju. Kalau mau kasarnya dari awalnya perusahaan punya utang kemana-mana, terus kita belajar bayarin itu utang, proses kita mulai
invest ke mesin-mesin yang lebih baru, lebih canggih. Ya kalau ngomong sekarang secara mesin itu kapasitas kita cukup lumayan lah dibanding dengan kompetitor misalnya. Terus di dalam sendiri, ya kita itu sempat belajar banyak juga selain ke Italia, ke Cina. Maksudnya Cina itu ternyata belajarnya kemajuannya itu jauh lebih cepat dari Italia gitu ya. Oh gitu ya. Dari sana kita sempat kirim 3 orang untuk belajar ke Cina. Dari rumah pulang-pulang kita kompletin mesin kita. Jadinya ada untuk development kita cukup cepat karena kita beliin mesin untuk bikin prototype lah. Mesin CNC, mesin scanner, ya. Barusan ini saya tambah 3D printer. Oh, wah, ya 3D printer itu nih secara lagi development, secara kapasitas. 3D printer nih kayaknya emang lagi sekarang alternatif terbaru gitu untuk bikin sol ya. Lebih cepat, lebih bisa meminimal produksi juga gitu. Ya, 3D printer mungkin lebih ke urusan development ya, belum untuk produksi solnya. Jadi skala untuk development. Oke. Ini mau tanya nih, kalau misalnya mungkin ada beberapa teman yang belum tahu gimana sih caranya bikin outsole itu gitu. Prosesnya dari mana, bahannya apa, materialnya apa, sampai jadi outsole itu sendiri. Bisa tolong jelasin kok dari awal? Iya. Ya, proses produksi proses produksi bikin sol itu mirip-mirip antara jenis bahan baku yang satu dengan yang lain. Ini spesifik saya cerita di tempat kita. Ya, bikin sol itu mirip kayak bikin kue. Ya, pertama mesti ada bahan bakunya. Kalau kita kan bahan baku kita itu secara jenis ada katakanlah 2 lah ya. TPR itu termoplastik rubber dan sebagian kecil PVC. Nah, itu ibarat kayak kue, bahan bakunya, adonannya mesti ada. Kedua, supaya ada bentuknya mesti ada cetakan atau mold. Kalau kue berarti loyangnya. Nah, dari sana bahan baku tersebut kalau bentuknya kita biji itu biasanya dimasukin dalam mesin, dipanaskan dengan suhu tertentu berubah wujud jadi pasta, dimasukin ke dalam cetakan dan dibiarkan dia terbentuk dan matang di dalam cetakan, terus dikeluarkan. Nah, proses produksi simpelnya cuma seperti itu. Oh, gitu. Nah, sesudah keluar dari cetakan biasanya kita QC, kadang-kadang tertentu perlu dicat, perlu di make up gitu ya, di dekor kalau bikin kue ya, di dekor gitu. Nah, dari sana kita QC lagi, baru kirim ke customer. Oh gitu. Kalau simple sekali. Kalau misalnya biasanya kan sol itu kan ada yang beda-beda warna gitu. Apa itu biasanya dibikin di satu cetakan atau ada kayak cementing itu digabung gitu antara warna yang merah sama warna hitam misalnya, atau gimana tuh kok? Oke. Ya ngerti. Kalau prosesnya di kita itu ada warna itu pertama berasal dari adonan. Kedua, kalau kita lihat sol itu bisa lebih dari satu warna. Kalau di bahan baku, di cara kerja yang kayak kita itu biasanya kita menggunakan satu mesin yang bisa cetak 2 warna, misalnya kalau warnanya 2, dan cetakan 2 warna. Jadi keluar dari mesin itu udah langsung jadi gitu ya. Jadi cetak warna pertama, langsung sesudah itu mateng, cetak warna kedua, keluar udah jadi. Nah, cuman memang kadang-kadang bisa terjadi juga antara warna pertama sama warna kedua itu ditempel manual. Oh gitu. Tempelnya itu kalau di kita itu sangat jarang sih kalau di TBR, biasanya istilahnya namanya di stock fit. Yang sering terjadi itu di sport shoes tuh. Di stock fit. Karena antara warna pertama sama warna kedua misalnya bahan bakunya berbeda jenisnya, jadi perlu ditempel di luar.
sesudah dicetak. Oke. Menarik. Kalau untuk kapasitas produksi di Smith ini berapa sih kok biasanya? Kapasitas kita, kalau kapasitas mesin terpasang mungkin sehari itu di kurang lebih bisa 50.000 pasang loh sehari loh. Kalau kapasitas terpasang ya. Cuman kan kita itu ada beberapa macam ya. Dan seringkali itu satu mesin itu nggak bisa berjalan full. Kapasitasnya itu yang saya sebut kapasitas terpasang. Jadi mungkin kapasitas pengiriman kita sekarang sehari itu mungkin kurang lebih di 20 ribu ada. 20 ribuan, 20 sampai 30 ribuan. Wow. Ya. Gede juga nih. Oke, ini yang paling menarik nih. Ada yang kan Footwear Forum ini kan kita sebenarnya lebih fokus ke desainer, footwear designer. Jadi ini kita sebenarnya lebih ngebahas dari desain dan ke footwear itu gitu. Ada nggak sih desain outsole yang pernah Ko Alung terima dan itu paling menarik, atau misalnya apakah itu paling ribet atau paling gimana yang pernah diproduksi, ada nggak sih kok kira-kira? Ya, nah memang itu mungkin salah satu strength-nya kita dari dulu ya. Kita itu karena senang desain juga, sering sih ketemu desain-desain yang kadang-kadang ya kalau nggak bisa diwujudkan, kita stop sampai prototype aja. Terus kita nggak lanjutan bikin mold. Bikin mold tuh cukup mahal lah ya gitu ya. Tapi misalnya beberapa proyek yang saya ingat itu misalnya lagi zaman kurang lebih mungkin 15 tahun yang lalu ya. Itu ada lagi ada World Cup atau lupa saya. Pokoknya urusannya dengan bola lah gitu ya. Jadi kita ada customer yang request, ini ada mau ada World Cup misalnya gitu ya. Ayo desain dong sesuatu yang ada berkaitan dengan World Cup tersebut. Nah, itu kita sempat desain salah satu sol sendal, motif bawahnya itu bola. Bola. Nah, itu dipakai oleh salah satu brand sepatu dan sendal kulit. Aku rasa kita produksi sol itu mungkin ada kali 2-3 juta pasang, mungkin ada sampai sekarang. Ya, itu salah satu yang mungkin buat saya menarik. Yang saya ingat itu ya. paling sulit ya, atau yang paling sulit atau yang paling berkesan? Mungkin secara hasilnya momennya dapat, ya kan hasilnya bagus gitu. Kalau sulit, ya itu mungkin relatif lah. Ya, apalagi urusan dengan desain itu ya, kadang-kadang sulit itu kan relatif ya. Nanti sulitnya itu pas bikin moldnya. Nah kalau nggak sulit nggak bisa dibikin ya kita desain itu kita drop gitu. Nah jadi karena kita memang di perangkat kita mungkin desain itu bagian develop itu cukup kuat di kitanya, ya kita ya cukup sering lah customer yang custom mold di kita. Ya kayak yang terakhir ini kita bareng BPP itu kan bikin kayak perlombaan desain sol gitu ya. Yang harapan kita bisa diproduksi. Nanti mungkin barangnya launching di acara ILF bulan Agustus ini tanggal 3 sampai tanggal 5. Mudah-mudahan itu bisa dipakai oleh banyak teman-teman. Jadi karena saya mengharuskan lah, kalaupun kita lomba desain itu mesti dipakai oleh orang banyak gitu ya. Iya, betul. Rekan-rekan kita semua yang di industri ini supaya bisa sama-sama maju gitu loh. Walaupun cenderung simple, tapi saya maunya bisa dipakai oleh orang banyak. Nah itu ya jadi itu mungkin bagian desain itu jadi makanan sehari-hari ya, dibilang sulit ya dikerjakan juga. Kalau nggak bisa diproduksi ya kita drop. Iya betul. Oke. Selama 20 tahun terakhir kan Smith tuh pasti ada perubahan teknologi, perubahan proses manufakturnya juga. Apa sih yang paling
apa ya, inovasi yang udah diterapkan sama Smith ini gitu? Apakah itu dari materialnya, ataukah dari mesinnya, atau dari SDM-nya itu sendiri? Bisa Ko Alun ceritakan? Sulit nih. Kita kalau ngomong ngikutin perkembangan teknologinya, mungkin secara pribadi saya ngikutin. Tapi kadang-kadang kalau secara pabrik itu mau bergerak untuk move ke ada teknologi itu, kita punya banyak pertimbangan ya. Nah, di kita sendiri yang kita banyak ikutin gitu ya, lebih ke urusan development modelnya. Development model, dan mungkin untuk finishing itu bahasa finishing itu make up lah, make up, sol, disulap jadi cakep gitu ya. Kalau mungkin cewek make up gitu terus kelihatan jadi wah gitu ya. Nah, di gitu-gituan mungkin kita banyak effort di sana. Hal-hal yang cukup sulit orang lain nggak mau kerjakan, kita mau kerjakan. Jadi kalau jadi makeup artisnya itu ya mau gitu dapat sesuatu. Jadi kita lebih banyak investasi di developmentnya dan di finishingnya tersebut. Selain itu yang kita investasi itu di mold. Tapi mesti berkaitan dengan bahan baku TPR tersebut. Ya sebenarnya berapa tahun terakhir ini karena orang pengennya bahan baku lebih ringan. Dalam tanda kutip menggunakan bahan baku yang berjenis EVA itu, kita nggak ngikutin sampai ke sana. Yang kita lakukan adalah kita sedikit twist, kita sedikit rubah bahan baku kita dari yang TPR biasa itu density-nya berat jenisnya plus minus di angka 1, kita mulai juga shifting ke bahan baku yang lebih ringan tapi base-nya TPR dengan density di angka 0,6 sampai 0,8 tadi. Ya, nah beberapa brand menggunakan itulah. Pertanyaannya kayaknya mungkin ada orang-orang yang di luar sana mau tanya, seberapa lama sih biasanya masa pakai sol itu gitu? Kan kalau misalnya kita sering pakai itu berarti kita tahu nih segimana ausnya atau segimana tuh si bagian permukaan itu cepet aus gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak dipakai, tapi misalnya ada yang setahun atau 2 tahun hancur gitu. Itu apa sih faktornya kok gitu? Ya. Ini kalau topik panjang, saya usahain persingkat aja ya. Ya, oke. Nah, secara bahan baku sol yang saya jawab dengan yang paling simpel dulu. Secara bahan baku sol, kalau yang dalam waktu tertentu dia bisa rusak, kadaluarsa, terus jadinya kalau kita remas, kita pegang gitu, jadi kayak merudul gitu ya. Itu biasanya bahan bakunya PU. Ya, poliuretan. Itu ada kadaluarsa, tapi itu bahan baku yang ramah lingkungan justru. Oh gitu. Bisa terurai gitu ya. Tapi ya kalau balik di Indonesia disimpan, justru itu sendal kalau dibiarin atau sepatu dibiarin kelamaan rusak, tapi kalau dipakai nggak rusak gitu. Nah itu biasanya rusak dari jenis pemilihan bahan bakunya. PU. Kasus kedua, itu bukan yang saya bisa produksi. Kasus kedua juga yang saya nggak bisa produksi, biasanya yang berbahan baku EVA tadi. Bahan EVA tersebut biasanya dipakai sports shoes, itu dia tidak merudul, tapi biasanya kalau dibiarin lama itu cenderung lemnya yang copot. Iya, lemnya. Jadi bukan masalah di solnya, tapi masalah di lemnya. Nah itu dua itu kebetulan saya nggak produksi. Kalau di TPR atau PVC tersebut, itu lebih mirip EVA. Masalahnya kalaupun copot, kalau tidak dipakai ini ya, dan kalau pemakaian dan proses produksinya benar, proses lemnya benar, pemilihannya benar, itu kalau dibiarkan ditaruh aja, solnya juga nggak akan rusak kayak PU. Tapi lama-lama dia akan copot karena si lemnya sendiri sudah, bahasa saya, mengering, sudah tidak berfungsi lagi jadi lem, jadi dia lepas. Tapi lebih jarang terjadi kalau lemnya benar ya. Proses lem dan pemilihan lemnya benar lebih jarang terjadi dibanding dengan tadi si EVA tadi, EVA tadi.
Gitu ya, karena bahan baku sol itu kan macam-macam ya, tiap bahan baku ada karakternya. Nah, tapi kalau Anda tanya, kalau soal kekuatan gesek, Anda ngomong ini pakai berapa lama habis si TPR ini gitu ya. Kembali itu tergantung sama pemilihan kualitas TPR-nya. Oh gitu ya. Nah, kalau di kita sendiri ya jenis bahan bakunya itu TPR-nya sendiri punya kurang lebih 8 macam grade, 8 kualitas. Dari yang biar mungkin saya nyampainya lebih gampang, katakanlah dari yang murah sampai yang mahal gitu. Jadi mempunyai kefleksibilitas di tempat kita untuk sih tentunya kalau bahasa kasarnya ya ada harga, ada rupa, ada harga lah gitu, ada rupa, ada harga. Oke. Kualitasnya beda-beda. Mungkin susah jawab, tapi sebenarnya itu bisa dites. Ada namanya hadis, itu kekuatan gesek abrasi. Abrasi, ya. Bisa dites. Di Indonesia kita bisa tes ke BPP. Oh gitu. Ya. Oke. Ini saya mau nanya soal tema sustainability atau keberlanjutan. Soalnya ini jadi tema yang paling dibicarakan sama generasi Z atau generasi Alpha di saat ini. Karena kan pasti Smith juga terus berkolaborasi dengan generasi-generasi baru gitu. Sedangkan di generasi Z dan generasi Alpha ini mereka sangat concern dengan keberlanjutan atau sustainability itu, dan juga tentang tema ramah lingkungan dan segala macam. Terus ini saya pertanyaannya, apakah Smith udah ada di posisi itu untuk tema keberlanjutan itu, untuk proses produksi dan segala macamnya gitu. Bisa diceritain kok? Ya, oke. Kalau secara pemilihan bahan baku, kebetulan ini cerita sustainability ini abu-abu menurut saya ya. Karena nanti masuk yang misalnya ramah lingkungan bisa terjadi atau recyclable. Nah, bahan baku yang kita pakai kalau TPR dan atau PVC tersebut itu recyclable, full recyclable. Nah, kita lebih banyak fokus di TPR daripada PVC. Nah, terakhir itu secara brand kita ngerjain merek, saya sebut ya merek luar, boleh nggak ya? Boleh. Ya, itu merek Palm Angel. Palm Angel itu satu grup sama Off-White, itu mereka ekspor ke Italia. Jadi requirement bahan bakunya itu, walaupun TPR, di dalam TPR-nya itu ada unsur tertentu yang tidak boleh ada. Yang tidak boleh ada itu adalah timbal, lead free gitu. Dan jadi ya secara bahan baku kita kebetulan dua-dua recyclable, tapi yang TPR yang kita produksi grade tertentu itu bisa yang sampai lead free. Jadi kalau isunya yang dipikirkan adalah recyclable, dua-dua bahan baku tersebut bisa. Cuman memang katanya, ini saya bilang katanya, kalau yang bahan bakunya PVC itu ke Eropa itu katanya tidak boleh. Iya. Oke. Itu dari segi sustainability. Okay. Ya, kalau yang tidak berkaitan dengan bahasa yang agak tinggi di sana, mungkin secara pabrik sol, kita termasuk pabrik sol yang mungkin paling bersih dan paling rapi kali. Mungkin se-Indonesia kali. Wah, keren. Oke, ini pertanyaan terakhir kok nih. Ini apa rencana Smith di masa depan, dan juga bagaimana sih perkembangan industri dan tren desain outsole di Indonesia di masa depan gitu. Menurut Ko Alung gimana nih? Karena ini udah 20 tahun, pasti kan apakah itu tren berulang lagi dari yang dulu terus balik lagi ke sekarang, atau ada yang baru? Silakan. Ya, singkatnya kita itu kalau teman-teman desainer tuh diharuskan berkarya di ukuran sepatu yang tidak lebih dari 15 cm kali 35 cm kali tinggi 30 cm lah, 40 cm misalnya.
Ya, kita berusaha ngikutin. Kita berusaha ngikutin mungkin dari segi desain, pola. Yang kita agak sedikit sulit tuh kalau untuk produksi sendiri itu adalah ngikutin teknologi bahan bakunya, yang mana kita katakanlah nggak terlalu ngikutin sampai ke penggantian bahan baku ke yang terbaru gitu berbasis EVA itu loh. Karena investasinya total berubah semua gitu ya. Jadi secara desain sih saya lihat karena range yang kita produksi dari baby sampai dewasa dan laki dan perempuan gitu. Jadi karena range-nya cukup besar ini, saya sulit kalau Anda nanya secara bagaimana kita di Indonesia mesti bereaksi gitu ya. Karena menurut saya tren itu kita ngikutin dari brand yang paling atas. Ya, dari kelas-kelas desainer dunia, biar gampang ngomongnya secara harga dulu aja yang terkenal. Terus biasanya barang itu akan turun ke bawah yang kelas menengah, barulah ke yang kita ya, biar gampang. Sorry, saya seakan-akan memudahkan aja ya. Nah, cuman kalau dulu dari brand yang atas sampai ke bawah itu mungkin perlu 3-5 tahun. Sekarang cycle-nya makin cepat karena teknologi. Ya. Jadi kita ngikutin aja. Ya, jadi buat teman-teman desainer, sorry kalau ngomong arahan gitu ya, saya kadang-kadang mikir itu desainer dunia bagaimana mereka duduk bisa 5 tahun depan gitu ya. Kayaknya mereka bersekutu kan menentukan tren warna tahun depan itu apa gitu. Sorry, saya belum ada pengalaman, cuma saya cerita menurut saya aja gitu. Demikian juga mungkin arahan misalnya bentuk shape depan, mau agak kotak, mau bulat, mau jadi agak miring, mau agak gimana, seakan-akan itu kayak ada kesepakatan. Jadi ya teman-teman di sini kalau menurut saya sih bebas-bebas aja untuk mengisi. Sebenarnya saya lihat selain kita ngomong desainer dalam artian kita ngikutin tren dunia itu, kita perlu mengisi apa yang kosong di pasar. Ya betul. Kalau lihat point of view dari segi pasar ya, karena saya sih berharap teman-teman yang kalaupun di kerjaan desainer itu mau desain sesuatu itu bukan yang cuma berupa konsep, tapi harapan saya ya bisa dijadiin betul-betul produk yang bisa bermanfaat lah. Kayak kalau sepatu bisa dipakai lah, bisa diproduksi lah. Gitu. Ya betul. Ya, jadi ini agak bias sih, saya tahu saya jawabnya, tapi memang itu keadaannya. Iya ya. Kalau menurut Kak Alung, tren sepatu di Indonesia sekarang ini gimana? Apakah ada kenaikan, perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, atau apakah di masa depan akan lebih baik? Ini ngomong pasar atau ngomong tren nih? Atau apa nih? Aduh, gimana ya? Mungkin bisa dua-duanya kali. Tren itu kan berhubungan dengan pasar. Jadi misalnya kemarin mungkin di beberapa tahun yang lalu tuh trennya soalnya apa tuh namanya aku lupa. Soal yang bentuknya untuk sepatu skate gitu. Hampir semua brand bikin yang kayak sepatu skate gitu. Apakah masih seperti itu atau sekarang udah berubah? Menurut saya sekarang anak-anak muda itu cenderung memakai sepatu casual atau sport shoes untuk jadi pilihan sehari-hari menurut saya. Jadi secara tren mungkin masih terus seperti itu. Cuman karena saya nggak bisa produksi itu, kita bikinlah yang secara fashionnya, yang arahnya tetap masih ke arah sama. Tapi Indonesia itu pasarnya juga kita banyak kan kerja merek lokal ya. Di Indonesia ini penduduknya banyak sekali gitu loh. Jadi kita ngisi yang kita bisa produksi gitu loh. Yang nggak bisa produksi ya saya nggak usah pikirin kan. Gitulah kasarnya kalau dari segi saya. Tapi tren masih ke arah sana. Nah, cuman karena kita di Indonesia ada poin plusnya. Kita sehari-hari itu banyak pakai sandal. Oh iya betul.
Karena tropis kan. sepatu. Kalau pakai sepatu sport karena lagi tropis. kan gerah. Ya, karena tropis. Secara pasar, sekarang pasar saat ini lagi kurang baik lah menurut saya secara keseluruhannya. Even kalau saya dengar-dengar di pasar internasional sana, merek-merek Nike, Adidas itu katanya sih juga lagi slowing down. Iya betul. Kita di Indonesia saat ini memang Lebaran kemarin setelah keseluruhan teman-teman lebih banyak ngomong rame sih, Lebaran sih, karena kebetulan penduduk kita di Indonesia gini kan lebih banyak yang merayakan Lebaran ya, lebih banyak Muslim. Jadi tetap mesti tahun baruan kan. Tapi ramenya itu cuma 2 minggu terakhir. Jadi ya itulah potret keadaan sekarang gitu ya. Katanya sekarang itu lebih parah lagi zaman COVID loh. Ya pesan saya ke teman-teman jangan patah semangat ya, karena kita di industri fashion ini tetap ada celah. Ya betul. Tetap ada bagian yang kosong. Tetap ada ibu-ibu yang demen beli sepatu atau sendal dan ganti warna, ganti model, beli untuk anak-anaknya. Iya betul. Tetap ada bapak-bapak yang pakai sendal atau sepatu yang mesti ganti, dan penduduk Indonesia itu 250 juta sekarang. Kalau kita sanggup supply 0,1% aja atau 0,01% juga jadi deh. Iya betul. Itu ya. Pasar Indonesia itu emang besar sih ya. Iya, tapi pasti yang ada mirisnya juga sih memang sih. Mirisnya kita itu kalau saya terakhir ke Dev Store sana ya, yang huruf awalnya N, kalau kita lihat tuh barang impor semua. Iya. Nah ini kita nggak bisa terlalu menolak atas kejadian ini ya. Di pasar serba bebas gini ya kan, kalau barang yang hasil produksi kita nggak lebih bagus, nggak bisa on time, dipakai nggak enak, harga lebih mahal, dan lain-lain kekurangannya, ya akhirnya kita diserbu sama barang Cina. Barang impor, dalam tanda kutip barang Cina. Gitu. Iya betul. Iya betul sih. Emang kayak kondisi di lapangannya memang seperti itu gitu. Di Eropa pun sama seperti itu. Mungkin akibat dari pandemi, jadi sedikit orang yang belanja sepatu gitu, karena mereka lebih banyak diem di rumah gitu. Tapi ya tetap ada yang beli, cuman nggak sebanyak dulu gitu. Jadi udah berbeda lifestyle-nya. Dulu pengennya sepatu itu pengen paling menarik, pengen warna yang cerah. Sekarang lebih calm down gitu, jadi lebih soft warnanya, pengennya yang warnanya yang jangan rame-rame biar bisa dipakai lama, biar bisa dipakai semua occasion gitu. Seperti itu sih di Eropa gitu. Nah itu menarik nih kata-kata Bu Amel. Bagaimana kita pikir bisa dipakai semua occasion gitu ya. Mas ini memang ya jeli-jeli kita sih hadapin pasar. Karena dalam keadaan sulit gini, ada customer saya kemarin ngomong gini juga. Saya itu, kata dia ya, di minggu ketiga, minggu keempat bulan puasa udah gak jualan, kata dia. Barang saya udah habis di minggu pertama sama minggu kedua. Ada juga. Iya. Ada juga. Saya dengar dia siapin barang jadi itu untuk dijual 20 sampai 25 sampai 30 ribu pasang lah. Itu habis dalam 2 minggu awal puasa itu. Tapi memang lebih banyak yang ngomong ramenya di minggu ketiga dan minggu keempat dan sebentar. Tapi ya itulah peluang, karena kita di dunia fashion kan. Ya, betul. Masih ada pilihan model, warna, nggak ada kompetitor, ya itu PR-nya kita lah. Ya betul. Ya, cuman memang itu isu pasar global ini serba salah. Ya saya lagi pikir kalau sekarang kita yang di Cina sana, ya terbalik sekarang kita di Cina sana punya pabrik besar, daya beli sedunia turun, ya kan? Artinya itu pabrik mesti jalan ya. Saya dengar barang di Cina itu turun harga loh. Karena daripada nggak kerja, nah itu satu hal yang memang ya namanya persaingan ya. Ya betul.
ya jeli-jeli lah ya, termasuk di kita juga ya sama-sama jeli, berusaha lebih jeli gitu ya. Kita banyak lakukan PR juga, turun juga secara order, kan nggak turun, tapi ya ya pakailah apa yang dianugerahi Tuhan ke kita kasih kita di bagaimana kita proses supaya kita bisa bertahan lebih baik. Gampang? Udah pasti enggak. Oke, betul. Dimana ada kesulitan ada kemudahan ya kok ya. Dimana ada kesulitan ada kemudahan. Dimana ada kesulitan ada peluang. Ada peluang, betul. Oke, terima kasih Ko Alung atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga nanti teman-teman ada yang berencana mau bikin sepatu atau bikin shawl bisa langsung hubungin Ko Alung. Ada websitenya juga, bisa cek di situ. Ada Instagramnya juga ya Ko ya. Smith. Ya, ya kepada teman-teman yang memang baru start gitu ya. Kita sih di Smith ini akan full support lebih. Misalnya khusus untuk teman-teman yang baru mau mulai ya. Kita itu berusaha support supaya Anda mulai berkarya. Caranya salah satunya apa? Kalau biasanya kita ada MOQ itu kita kurangin khusus untuk Anda yang mau start. Ada kemudahannya gitu ya. Tuh. Dipermudah sama Ko Alung. Dan kalau yang berkaitan dengan desainer, ayo diskusi dengan kita. Nanti kita pikir bagaimana caranya. Ya. Sama-sama ayo kita berusaha bagaimana kita semua bisa berkarya dengan positif. Terus hasil karya kita bersama itu bisa bermanfaat untuk industri ini. Dan saya percaya walaupun sulit, kalau kita sedikit lebih aware, pakai hati juga, kalau kita bergandengan tangan, mudah-mudahan masa-masa sulit itu bisa dilewatin dengan lebih mudah. Oke, ya. Oke, terima kasih Ko Alung. Semoga kita nanti bisa kerjasama lagi. Terima kasih. Terima kasih juga.